Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Hadirin sedang salat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman Islam, dan Allah juga masih menghidupkan kita sekalian untuk taat kepadanya, dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan salat subuh kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut yang ada zaman. Ini sekalian melanjutkan bahasan sedikit yang semalam terkait dengan pentingnya rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, kasih sayang itu kan termasuk dalam Asmaul Husna ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan kalau dalam terjemahan dari Departemen Agama, Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah Ar-Rahman itu kasih ya. Ar-Rahim itu adalah sayang, begitu ya. Lalu apa perbedaan antara Rahman dan Rahim itu? Jadi menurut para ahli tafsir bahwa Rahman itu adalah kasih sayang atau kasih sayang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Begitu ya, tanpa terkecuali. Siapapun, begitu ya. Baik yang muslim ataupun yang kafir, bahkan yang melakukan kemaksiatan sekalipun, begitu ya. Tetapi kalau Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus, pada orang-orang yang muslim bahkan mukmin yang memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Jadi kalau Ar-Rahman itu Allah berikan kepada siapapun, termasuk juga pengabulan doa, gitu ya, yang boleh jadi doanya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Mungkin bisa jadi nyembah kepada pohon, nyembah kepada matahari ya. Bahkan mungkin boleh jadi orang ateis sekalipun, gitu ya, yang tidak percaya kepada Tuhan. Pada akhirnya doa yang dipanjatkannya itu kemudian dikabulkan, itu pada dasarnya tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya, kepada siapapun ya, termasuk juga rezeki, termasuk juga udara yang dihirup, itu siapapun merasakan kenikmatan tersebut, gitu ya. Nah, tetapi Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu ya, yang pengabulannya tentu saja untuk orang yang berdoa ya. Boleh jadi di dunia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kenikmatan atau pengabulan doa tersebut diberikan secara berkelimpahan di yaumil akhir nanti, begitu ya. Jadi memang keadaan orang mukmin, apalagi orang yang takwa, itu tidak bergantung kepada kondisi keduniaan yang sekarang dijalani di alam dunia ini, tetapi tentu saja adalah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seperti halnya kisah sahabat terakhir ya. Sahabat terakhir itu adalah sahabat itu kan orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat yang terakhir ini namanya adalah Abu Qilabah ya, yang ditemui. Abu Qilabah ini hidup terpencil, begitu ya, di hutan dalam sebuah tenda, dan setiap malam itu senantiasa menangis ya. Menangis, tetapi menangis bahagia, gitu. Menangis bahagia
dan senantiasa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi nangis ya mungkin kita juga pernah merasakan menangis tapi dalam keadaan bahagia gitu ya. Dan mengadu terus kepada Allah, wahai Allah, kenapa engkau itu memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepadaku gitu ya. Padahal banyak sekali kekurangan-kekurangan gitu. Dan Abu Kilabah ini ternyata memang sedang dicari-cari oleh raja, sehingga diutuslah beberapa orang askar lah gitu untuk mencarinya, dan didapatinya itu sedang dalam keadaan menangis ternyata di tengah hutan. Dan kemudian 3 orang yang diberikan tugas ini ya masuklah gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wahai fulan, yang memang tidak diketahui orangnya begitu ya. Aku mendengar engkau setiap malam gitu ya, dan malam ini engkau senantiasa dalam keadaan menangis dan terus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Apa alasannya? Dan ternyata didapati Abu Kilabah ini kondisi fisiknya dia tidak memiliki tangan dan juga tidak memiliki kaki, tetapi terus menangis dan kemudian berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Justru dengan kondisi seperti itu malah balik bertanya, wahai fulan, kata Abu Kilabah gitu ya, apakah engkau memiliki tangan? Ada katanya. Kaki lengkap begitu ya. Justru aku heran dengan engkau ya, dengan keadaan fisik yang sempurna, tangan ada ya, kaki juga lengkap begitu. Kenapa tidak mampu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal aku yang memiliki sangat keterbatasan secara fisik justru merasakan bagaimana nikmatnya Allah memberikan kenikmatan kepadaku. Dengan apa? Tentu saja dengan iman, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hadirin sekalian, jadi Ar-Rahim itu kasih sayang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang khusus, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang senantiasa memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang diberikan dengan kondisi yang boleh jadi secara keduniaan banyak sekali keterbatasan begitu ya. Banyak sekali keterbatasan baik fisik, bahkan mungkin rezeki dan lain sebagainya. Karena tentu hadirin sekalian, kenikmatan yang sesungguhnya ya, kebahagiaan, ketentraman yang sejati itu adalah ketentraman iman, ketentraman hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Oleh karenanya hadirin sekalian, berbahagialah bagi kita semuanya yang bisa senantiasa istiqomah, senantiasa konsisten berada di dalam keimanan ini dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah waktu yang sangat tepat, momentum yang sangat tepat bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan banyak sekali keutamaan-keutamaan. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan amal ibadah yang banyak sekali disediakan, dan tentu saja balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang sunnah saja itu balasannya seperti ibadah wajib, dan yang melaksanakan ibadah wajib tentu balasannya berlipat ganda disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian, sekarang itu yang bisa disampaikan sebagai renungan bagi kita terkait dengan pentingnya rahmat Allah, terkait dengan pentingnya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yang semalam disampaikan bahwa lebih penting rahmat Allah dibandingkan dengan amal ibadah yang kita lakukan. Hatta semalam itu yang beribadah selama 500 tahun, apatah lagi kita yang belum tentu nyampe ke usia tersebut. Tetapi tentu saja bukan berarti jangan sampai berkesimpulan yang salah begitu ya, yang 500 tahun saja belum tentu diterima amal ibadahnya atau tidak menjadi penyebab dia dimasukkan ke dalam surga. Apalagi kita sebaliknya, justru karena untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan kita berusaha semaksimal mungkin ibadah kita kepada Allah, dan pada saat yang sama kita meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat kepadanya, terlebih di bulan Ramadan ini. Artinya ibadah kita lakukan sebanyak mungkin, baik kuantitas maupun juga
kualitas seraya kita memohon agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan rahmat atau kasih sayangnya kepada kita sekalian, sehingga Allah memberikan kebahagiaan bagi kita baik di dunia ini, terlebih lagi insyaallah di akhirat nanti. Demikian dari sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada hal yang berkenan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.